time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang anatomi fisiologi manusia yang berjudul sistem respirasi. Sistem respirasi. Respiration atau respirasi adalah proses metabolisme yang melibatkan pertukaran gas, terutama oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Pada dasarnya, respirasi adalah yang melibatkan sistem pernapasan di dalam tubuh meliputi saluran udara, paru-paru, pembuluh darah, dan otot saluran pernapasan. Organ pernapasan atas. Saluran dan struktur utama saluran pernapasan atas meliputi hidung, mulut, tenggorokan atau faring, dan kontak suara atau laring. Yang pertama itu hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali manusia bernafas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara manusia. Rongga hidung membantu pernapasan, penciuman, pengkondisian udara yang dihirup, dan pertahanan kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua itu mulut. Mulut merupakan salah satu jalan masuknya udara selain hidung. Mulut membawa udara ke paru-paru. Maka dari itu, ketika hidung tersumbat, mulut merupakan alternatif masuknya udara ke paru-paru. Yang ketiga yaitu faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menumbuhkan keduanya ke saluran pernapasan, yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem pernapasan manusia, faring berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Yang keempat itu laring. Laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara manusia. Letaknya itu tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernafas, udara akan mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. Yang kedua itu organ pernapasan bawah. Organ pernapasan bawah yaitu saluran dan struktur utama saluran pernapasan bawah meliputi tenggorokan atau trakea dan dinding dalam paru-paru, bronkus, bronchilus, dan alveoli. Yang pertama itu trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dan dari paru-paru. Untuk pernapasan, trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus, paru-paru. Panjangnya itu sekitar 10 cm, diameter kurang dari 2,5 cm. Yang kedua itu bronkus. Bronkus adalah saluran pernapasan utama yang terhubung dengan paru-paru. Bronkus adalah bagian dari sistem pernapasan yang berfungsi sebagai penghubung antara batang tenggorokan atau trakea dan paru-paru. Untuk memastikan udara yang kita hirup mencapai alveoli, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Yang ketiga itu bronchioles. Bronchioles adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronchioles juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Yang keempat yaitu alveoli. Alveoli adalah
kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernapasannya, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan dimulai ketika manusia mengambil udara dari sekitar lewat hidung, termasuk ke tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan, manusia menarik napas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk manusia menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan untuk paru-paru agar bisa menarik udara yang dihirup manusia. Selanjutnya, setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara mencapai ujung cabang. Di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara atau alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu dihembuskan melalui hidung. Mekanisme pernapasan pada manusia. Berdasarkan otot yang berperan dalam pernapasan, kegiatan bernapas dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pernapasan dada. Pernapasan dada adalah mekanisme pernapasan dengan melibatkan pengangkatan tulang rusuk yang menyebabkan rongga dada membesar dan memungkinkan udara masuk ke paru-paru. Mekanisme ini memanfaatkan otot-otot antara tulang rusuk atau interkostal yang berkontraksi saat bernafas. Otot yang digunakan yaitu otot antar tulang rusuk luar dan otot antar tulang rusuk dalam. Selanjutnya, inspirasi. Inspirasi, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi menuju tulang rusuk terangkat, kemudian volume rongga dada membesar, kemudian tekanan udara dalam rongga dada berkurang, kemudian udara bebas akan masuk ke paru-paru. Selanjutnya yaitu ekspirasi. Ekspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi menuju tulang rusuk dan tulang dada ke posisi semula. Kemudian rongga dada mengecil. Selanjutnya tekanan dalam rongga dada meningkat. Kemudian udara dalam rongga paru-paru keluar. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut adalah teknik latihan pernapasan yang dilakukan dengan mengencangkan otot-otot diafragma. Diafragma sendiri adalah otot rangka terbentuk kubah yang membenteng secara horizontal antara rongga dada dan rongga perut. Otot yang digunakan yaitu otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Inspirasi, otot diafragma kontraksi. Selanjutnya posisi diafragma mendatar. Kemudian volume rongga dada membesar. Selanjutnya tekanan udara dalam rongga dada mengecil. Kemudian paru-paru mengembang. Selanjutnya udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya itu ekspirasi. Otot diafragma relaksi menuju otot dinding rongga perut kontraksi. Kemudian rongga perut terdesak ke arah diafragma. Kemudian diafragma cekung ke rongga dada. Selanjutnya rongga dada mengecil. Kemudian tekanan udara meningkat. Selanjutnya udara dalam rongga paru-paru keluar tubuh. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mekanisme pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 adalah proses yang terjadi di dalam tubuh manusia untuk mempertahankan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida.
Berikut adalah mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Yang pertama yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Yang pertama, inspirasi udara yang mengandung O2 masuk ke dalam paru-paru melalui trakea dan bronkus. Yang kedua yaitu pertukaran gas. Pertukaran gas O2 dari udara inspirasi berdifusi melalui membran alveolus ke dalam darah. Sedangkan CO2 dari darah berfungsi ke dalam alveolus. Yang ketiga yaitu ekspirasi udara yang mengandung CO2 keluar dari paru-paru melalui trakea dan bronkus. Selanjutnya itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di jaringan. Yang pertama yaitu pertukaran gas. O2 dari darah berfungsi ke dalam jaringan, sedangkan CO2 dari jaringan berdifusi di dalam darah. Yang kedua yaitu penggunaan oksigen. O2 digunakan oleh sel-sel jaringan untuk berproses metabolisme. Yang ketiga yaitu pembentukan karbon dioksida atau CO2 dibentuk sebagai hasil dari proses metabolisme. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertukaran gas. Yang pertama, pertukaran gas antara udara dan darah di alveolus paru-paru dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pertukaran gas di sistem respirasi. Yang pertama yaitu perbedaan konsentrasi gas atau gradien konsentrasi. Perbedaan konsentrasi antara oksigen di alveolus dan darah serta antara karbon dioksida di darah dan alveolus mempengaruhi difusi gas. Semakin besar perbedaan konsentrasinya gas di kedua sisi membran alveolus, semakin cepat proses difusi terjadi. Yang kedua yaitu ketebalan membran alveolus. Membran yang lebih tipis antara alveolus dan kapiler memungkinkan pertukaran gas. Membran yang lebih tipis antara ketebalan membran alveolus yang dapat dipengaruhi oleh kondisi seperti edema paru, pembengkakan paru-paru akibat cairan yang dapat memperlambat difusi gas. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan atau ketinggian. Ketinggian dapat mempengaruhi konsentrasi oksigen di udara. Di tempat yang lebih tinggi, kadar oksigen lebih rendah, yang dapat mempengaruhi perbedaan konsentrasi gas antara alveolus dan darah sehingga memperlambat pertukaran oksigen. Yang keempat yaitu penyakit dan gangguan sistem respirasi. Beberapa penyakit dapat mempengaruhi pertukaran gas dengan cara yang signifikan, seperti infeksi pada paru-paru atau pneumonia, asma, atau penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Selanjutnya itu gangguan pada sistem respirasi. Gangguan pada sistem pernapasan atau respirasi dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti infeksi, polusi udara, atau kebiasaan merokok. Beberapa gangguan pernapasan yang umum terjadi di masyarakat yaitu yang pertama, flu atau gangguan pernapasan yang disebabkan oleh influenza. Yang kedua yaitu asma, penyakit yang disebabkan oleh masalah respirasi. Yang ketiga yaitu tuberkulosis atau TBC, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium atau tuberkulosis. Yang keempat yaitu pneumonia atau radang paru-paru. Selanjutnya itu penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, penyakit yang disebabkan oleh masalah respirasi. Selanjutnya itu kanker paru-paru, penyakit ini yang disebabkan oleh masalah respirasi. Selanjutnya itu emboli paru. Selanjutnya laringitis, peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara. Selanjutnya itu bronkitis,
peradangan pada saluran bronkus yang menyebabkan produksi lendir berlebihan. Obat-obat sistem respirasi. Obat-obat sistem respirasi atau pernapasan dapat berupa antitusif atau ekspektoran, mukolitik, bronkodilator, antibiotik, antihistamin, antitusif, kortikosteroid, dan obat alergi. Yang pertama, antitusif. Antitusif merupakan obat penekan bentuk yang secara spesifik menghambat atau menekan batuk. Contoh dari obat antitusif non-narkotik antara lain adalah dextromethorphan atau noscapin. Yang kedua yaitu obat ekspektoran adalah obat-obat yang memperbanyak bentuk yang produktif dan volume sekret bronkial. Mekanisme kerja dari obat ekspektoran adalah dengan refleks merangsang kelenjar sekretori saluran nafas bawah sebagai hasil efek iritasi mukosa pada lambung. Selanjutnya itu obat mukolitik. Obat mukolitik adalah obat yang dapat membantu menurunkan viskositas atau kekentalan dari sputum, khususnya untuk saluran nafas bagian bawah, sehingga sputum atau dahak menjadi lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan agar tidak menumpuk di saluran pernapasan. Contoh obat mukolitik antara lain yaitu bromhexin atau acetylcysteine. Selanjutnya itu bronkodilator. Bronkodilator merupakan peradangan sesak napas, batuk, dan menangi, melebarkan bronkus dan melaksasi otot-otot saluran pernapasan. Contoh obat bronkodilator yaitu salbutamol, ipratropium, bromid, Ventolin inhaler, seretide inhaler. Yang kedua yaitu selanjutnya itu antibiotik. Antibiotik mengatasi infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri, contohnya yaitu amoxicillin dan cefixim. Selanjutnya yaitu antihistamin. Obat antihistamin mengurangi rasa gatal di dalam tenggorokan dan pengeluaran lendir dari hidung. Contohnya, contoh obat antihistamin yaitu cetirizine, diphenhydramin. Selanjutnya, kortikosteroid mengatasi gangguan pernapasan akibat asma, mengendalikan peradangan pada saluran nafas. Contohnya yaitu contoh obatnya yaitu glukokortikoid. Selanjutnya yaitu obat alergi, mengatasi gangguan pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Demikian hasil pemaparan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.